Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Para pemerhati yang saya hormati, kita ketemu lagi dengan subtema melestarikan JSN 45, jiwa semangat dan nilai 45. Saya sekarang berada di Taman Makam Pahlawan Ciputra, Bandung, sekaligus untuk ziarah kepada pendiri daripada Galirara, almarhum Brigadir Jenderal Purnawirawan Alex Suseno. Karena saya pernah menjadi pengurus DHN 45 di Kota Bogor dan juga sebagai salah satu anggota pertimbangan DHN 45 Pusat, saya ingin dalam kesempatan ini mencoba untuk ikut serta mensosialisasikan pelestarian JSN 45, jiwa semangat dan nilai 45. Pembentukan DHN 45 sebagai organisasi bermula dari pertemuan para eksponen Angkatan 45 pada tanggal 12 Desember tahun 1954 bertempat di kediaman Wali Kota Jakarta Raya, Sudiro. Kemudian diikuti dengan pertemuan pada tanggal 2 Maret 1955 di Gedung Proklamasi Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta yang dihadiri waktu itu oleh Presiden Soekarno. Setelah berkali-kali mengadakan pertemuan, eksponen Angkatan 45 sepakat membentuk wadah secara nasional pada tanggal 14 Mei 1959 dan naskah pembentukan ditandatangani pada tanggal 18 Desember 1959 di Gedung Proklamasi Jakarta. Musyawarah besar yang pertama dari Angkatan 45 langsung pada tanggal 15 sampai 20 Maret 1960 bertempat di Gedung Olahraga Ikada, Jakarta, yang sebelumnya dibuka oleh Presiden Soekarno di Istana Negara. Kemudian tanggal 20 Maret 1960 ditetapkan sebagai hari lahir organisasi Angkatan 45 secara nasional dengan nama Badan Musyawarah Angkatan 45, disingkat dengan Angkatan 45. Angkatan 45 adalah pelopor, penegak, pelaksana, pengaman, dan penerus jiwa revolusi Agustus 1945 yang secara revolusioner, ikhlas, aktif, dan konsekuen berjuang melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, dan sisa-sisa feodalisme untuk mewujudkan kemerdekaan tanah air dalam bentuk NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Angkatan 45 sebagai kekuatan moral telah sepakat untuk mengupayakan pelestarian jiwa semangat dan nilai 45 sebagai suatu nilai kejuangan bangsa Indonesia dalam mencapai Indonesia merdeka dan mempertahankannya pasca kemerdekaan menuju terwujudnya cita-cita bangsa. Gagasan pelestarian JSN 45 muncul sejak Mubes Musyawarah Besar yang kelima di Pandaan, Jawa Timur tahun 1906. Pertemuan umum pelestarian JSN 45 hasil disahkan dalam Mubes tersebut. Adapun tujuan dari pelestarian JSN 45 adalah agar generasi penerus dapat menghayati, mengamalkan, dan melestarikan JSN 45 yang merupakan landasan kekuatan serta daya dorong mental spiritual untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Pengertian jiwa 45 adalah sumber kehidupan bagi perjuangan bangsa Indonesia yang merupakan kekuatan batin dalam merebut kemerdekaan, menegakkan kedaulatan rakyat, serta mengisi dan mempertahankannya. Pengertian semangat 45 adalah dorongan dan manifestasi dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang merebut kemerdekaan bangsa, menegakkan kedaulatan rakyat, serta mengisi dan mempertahankannya. Pengertian nilai 45 adalah nilai-nilai yang merupakan perwujudan jiwa semangat 45
bersifat konseptual yang menjadi keyakinan, keinginan, dan tujuan bersama bangsa Indonesia dengan segala keefektifan yang mempengaruhi tindak perbuatan bangsa dalam merebut kemerdekaan, menegakkan kedaulatan rakyat, serta mengisi dan mempertahankannya. JS 45 meliputi nilai-nilai dasar dan nilai-nilai operasional. Nilai-nilai dasar mencakup semua nilai-nilai yang terdapat dalam setiap sila dari Pancasila, semua nilai yang terdapat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan semua nilai yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai operasional mencakup nilai-nilai yang lahir dan berkembang dalam perjuangan bangsa Indonesia selama ini dan merupakan dasar yang kokoh dan sebagai daya dorong mental spiritual yang kuat dalam setiap tahap perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Nilai-nilai operasional JS 45 sangat luas, antara lain ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, jiwa dan semangat merdeka, nasionalisme, patriotisme, kepahlawanan, disiplin, ulet, dan sebagainya. Pelestarian JS 45 dilaksanakan dengan 4 metode, yakni edukasi, yaitu pendidikan, keteladanan, contoh, informasi dan komunikasi, dan metode sosialisasi. Nah, ini saya sekarang di sini dalam rangka ikut serta melaksanakan metode sosialisasi ini. Metode edukasi dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal, informal, dan non-formal. Metode keteladanan sangat penting karena akan menjadi contoh bagi generasi penerus. Metode informasi dan komunikasi diharapkan akan terjadi transformasi JSN 45 kepada generasi penerus secara berkelanjutan melalui dialog secara terbuka dan kekeluargaan sebagai satu bangsa. Sedangkan metode sosialisasi merupakan upaya untuk menyampaikan pesan-pesan yang terkandung dalam JSN 45 di lingkungan masyarakat luas. Pelestarian JSN 45 semakin penting mengingat pelaku sejarah perjuangan meraih kemerdekaan dan mempertahankannya pada awal kemerdekaan yang tergolong Angkatan 45 seiring dengan waktu semakin berkurang dan akhirnya akan berakhir. Jika Angkatan 45 disebut sebagai angkatan pelopor yang langsung sebagai pelaku perjuangan Indonesia merdeka dan mempertahankannya, maka angkatan berikutnya dapat disebut sebagai angkatan peralihan atau perantara yang masih dapat memperoleh kisah perjuangan langsung dari pelaku atau angkatan 45. Sedangkan angkatan berikutnya dapat disebut sebagai angkatan penerus yang tidak lagi mendapat kisah perjuangan langsung dari pejuang angkatan 45 pada masa yang lalu. Pelestarian JSN 45 bagi generasi penerus sangat penting. Artinya perlu dilanjutkan proses transformasinya dikaitkan dengan pembangunan kualitas SDM Indonesia bersamaan dengan pendidikan iptek sesuai dengan zamannya. Sesungguhnya JSN 45 adalah kumpulan nilai-nilai yang tergolong dalam upaya pembangunan karakter bangsa yang berciri merah putih dalam rangka bela negara. Kini kita menyaksikan para pejuang pahlawan bangsa telah menghiasi bumi pertiwi sebagai kusuma bangsa, tersebar di seluruh tanah air, terbaring berselimut merah putih. Mereka telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsanya demi anak cucunya sepanjang masa. Perjuangan mereka adalah kebanggaan dan kepunyaan kita semua bangsa Indonesia. Perjuangan selanjutnya adalah bagian generasi penerus sepanjang masa sebagai ahli waris yang menghormati para pejuang pahlawan bangsa dan sekaligus sebagai rasa tanggung jawab dalam rangka bela negara. Semboyan para pejuang seperti maju terus pantang mundur, rela mati berkalang tanah daripada dijajah kembali, esa hilang gua terbilang, patah tumbuh hilang berganti, dan sebagainya merupakan gelora semangat yang perlu terus dikorbankan untuk mencapai tujuan bangsa. Organisasi DHN 45 yang sudah ada seluruh Indonesia sebagai wadah pelestarian JSN 45
jiwa semangat dan nilai 45 secara berkelanjutan dari generasi-generasi perlu diisi oleh generasi penerus sebagai kader-kader bangsa untuk ikut serta dalam proses pembudayaan DSN 45 dan sebagai kekuatan moral yang berkepribadian khas Indonesia menyongsong masa depan yang gemilang. Kita pada kesempatan ini tentu sangat wajar dan tepat kalau memberikan penghormatan kepada para pejuang pahlawan bangsa termasuk yang ada di Taman Makam Pahlawan Ciputra Bandung ini. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan dalam rangka ikut serta sosialisasi pelestarian JSN 45 kepada generasi penerus. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!